Kisah ini akan menjadi kisah yang paling membekas di ingatan siapa saja, tentang dua pria dan satu wanita yang lemah tak berdaya, terpanggang di sinar matahari, dengan kondisi tubuh terikat pada batang pohon bagai orang-orang pengusir burung di sawah. Dialah Sumayyah, wanita yang tangannya pernah menghayun buayan dengan lembut. Yasir, suaminya yang baik hati, sabar dan pendiam, serta Ammar, putranya yang memiliki keberanian. Kisah ini dimulai ketika keluarga kecil itu meninggalkan pekerjaannya sebagai pengembala kambing dan menetap di kota Mekah. Mereka meninggalkan rumah lama menuju rumah baru dengan harapan mendapatkan istri bagi Ammar, putra tercintanya. Namun bukannya mendapat calon istri, mereka justru memperoleh kesengsaraan. Aturan Mekah menetapkan bahwa pendatang baru tidak berhak atas apa-apa kecuali perlindungan dari klan atau bani yang berkuasa. Jadilah keluarga kecil ini miskin serta menjadi budak bagi bani yang berkuasa. Hal ini disebabkan harga perlindungan sangat mahal dibandingkan jumlah ternak-ternak yang mereka miliki. Mereka pun bekerja sebagai budak bagi siapa saja yang ingin memberi mereka uang sebagai penyambung hidup. Memasak, bersih-bersih, mengurus hewan ternak, atau membantu pembangunan rumah orang kaya adalah rutinitas keseharian keluarga Yasir. Dari hasil banting tulang, mereka memperoleh uang, kadang mendapat upah yang besar, namun lebih seringnya dicuri. Ingin melawan karena uangnya dirampok, tapi mereka tak punya perlindungan. Sudah menjadi nasib, belum lagi jika majikan mereka orang yang berwatak kasar. Tak ayal menjadi bulan-bulanan dengan cara dihardik, dipukul, atau tidak digaji pun menjadi santapan mereka. Hingga suatu hari Sumayyah berpapasan dengan Rasulullah SAW di jalan. Orang-orang memperingatkan Sumayyah agar menjauhi Rasulullah yang kala itu sedang menjadi bahan pembicaraan di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy mencuci otak Sumayyah dengan menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah tukang sihir yang berbahaya atau orang gila. Hingga 1 minggu kemudian, keluarga Yasir semakin ditempa kemelaratan. Tak ada kepulan asap, tak ada makanan yang bisa mengganjal perut karena tak adanya uang di kantong. Semua semakin menipis dari hari ke hari. Sumayyah, Yasir dan Ammar putranya berkeliling kota Mekah menjadi pengemis demi sesuap makanan. Tiba-tiba mereka jatuh bersimpuh dan menengadahkan tangan pada seorang wanita cantik dan dermawan yang sedang membagikan uang dan makanan di tengah kota Mekah. Ketiganya menaruh harap pada wanita mulia itu, yang kemudian hari diketahui bernama Khadijah binti Khuwailid. Sumayyah bersimpuh di bawah kaki Khadijah dan mengiba agar diberi makan dan pekerjaan. Sang istri Nabi Muhammad itu pun membawa keluarga kecil itu ke dalam rumahnya, mengganti pakaian kumalnya, menyediakan makanan enak dan tempat menginap bagi mereka. Lalu mereka bertemu Rasulullah SAW dan mendengar tutur kata sopan sang Nabi. Pancaran hidayah dan sinaran iman begitu mudah mengetuk hati ketiganya. Jadilah keluarga Yasir muslim dan muslimah saat itu juga dengan penuh sukacita, dengan penuh sukarela, dan ternyata menjadi pengikut Rasulullah SAW di dunia ini, apalagi pada masa awal-awal kemunculan Islam pertama kali. Tak semudah dan setenang yang dirasakan, sebab ada banyak belukar dan duri yang menusuk tajam, tetapi tidak keluarga Yasir lebih memilih surga ketimbang dunia. Mereka memilih mati di dunia untuk hidup di surga selama-lamanya. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani, walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan.
Kabar masuk Islamnya keluarga Yasir terdengar juga di gendang telinga Abu Jahal selaku pemuka Mekah yang menjadi musuh Islam paling keji. Maka diseretlah ketiganya, Sumayyah, Yasir, dan Ammar, menuju bukit dan diikat pada batang pohon sambil dipanggang dan disiksa sedemikian keji supaya meninggalkan iman dan Islam. Yasir yang lemah merasa tak kuasa hingga pingsan dan tergantung pada ikatannya. Ia tidak sempat melihat detik-detik kepergian istrinya, Sumayyah. Hanya Ammar, putranya yang kecil dan berani, yang sempat mempertahankan iman bersama ibunya. Abu Jahal membujuk Sumayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali kepada agama jahiliyah, memuji para dewa. Dengan kekehnya Sumayyah menolak mentah-mentah. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Abu Jahal dibuat kesal, lalu tombak tajam pun menghunus perut wanita mulia karena Islam itu. Keluarlah isi perutnya. Abu Jahal dibuat kesal, lalu tombak tajam pun menghunus perut wanita mulia yang memeluk agama Islam itu. Keluarlah isi perutnya dan darah mengucur deras, mengalir ke bawah kakinya. Tanpa peri kemanusiaan, Abu Jahal semakin menompak dalam hingga ke rahimnya, tempat di mana Ammar pernah hidup 9 bulan sebelum keluar ke bumi. Tidak, teriak Ammar histeris, lalu lunglai. Namun iman di dadanya tak selemah itu. Meski ibunya dibunuh dengan sadis di depan matanya, imannya tak bergeser sedikit pun. Namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Sumayyah menghela napas terakhir dengan cara tragis. Ia dibunuh tanpa mampu mengelak karena terikat pada sebatang pohon. Suaminya pingsan terpapar matahari panas karena kehausan, sedangkan anaknya hanya mampu menyaksikan tanpa ikut melawan. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu surga di sana, dan kau pun tega memilih surga walau terpaksa mengorbankan nyawa. Mereka, orang-orang yang masih hidup dalam sinar jahiliyah, mengira bahwa keluarga kecil itu menderita dan berakhir sengsara. Tetapi tidak, mereka memilih mati di dunia untuk hidup selama-lamanya. Mereka lebih memilih surga ketimbang dunia. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Mereka sebenarnya hidup, tetapi engkau tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154.